Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di podcast Orang Tua Sadar, Sadar, anak Anak bahagia. Bahagia. Jadi ini podcast baru ya. Jadi kita tuh ingin menghadirkan satu ruang untuk refleksi, Bang. Untuk peran kita sebagai orang tua agar lebih sadar, lebih kasih, lebih hadir gitu ya. Sehingga anak bahagia. Sehingga anak bahagia Iya. gitu. Nah, di podcast kali ini mungkin saya ingin menyapa para ayah dulu yang kemarin Hari Ayah ya. merayakan Hari Ayah Iya. Nasional. Hari Ayah Nasional itu Karena yang apa dunia dia? itu kira-kira Juni kalau nggak Oh, salah. Juni ya. Oke, Juni. oke. Nah, ini Hari Ayah Nasional. Hmm. Yang kita juga sebenarnya sebagai ayah tuh nggak pernah ingat ya, karena tidak pernah dikampanyekan bahwa ada Iya. Hari Ayah. Nah, dari situ saya tuh sedikit mengenang gitu ya tentang ayah saya Iya. dari perspektif saya sekarang sebagai ayah. Oh, gitu. Gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, Oke. jadi kalau misalnya saya Seorang ayah mengenang ayahnya gitu. iya. Karena kan waktu saya anak-anak itu ayah saya itu dia kan kalau pergi ya mungkin antar saya sekolah tapi malam baru kembali, dan karena dia bekerja di proyek sering keluar kota gitu, Bang. Kehadirannya itu nggak begitu Ya. ingat gitu, momen-momennya dia banyak berinteraksi dengan saya tuh agak jarang. Yang teringat banget adalah ibu. Ya. Nah, di hari ayah itu saya malah menjadi lebih aware karena sebagai ayah saya melihat eh, gimana sih cinta seorang ayah gitu. Ya, Dan ya. saya melihat bapak ya, saya manggilnya bapak ya. Hmm. Bapak itu mencintai anaknya itu dengan banyak diam. Oh ya, karakternya begitu. Iya, tapi diam-diam dia menanyakan anaknya kepada ibu gitu. Oh. Hari ini gimana? Iya, iya. Dia menanyakan apa yang dibutuhkan, dia menyediakan dan memikirkan apa yang saya butuhkan. Iya. Saya sebagai anak taunya punya, Ya, ya. tapi saya sebagai orang ayah sekarang saya tahu bahwa semua itu datang dari seorang ayah yang diam-diam memikirkan anak-anaknya gitu. Iya, iya, iya. Itu membuat saya aduh, Merinding saya ini. iya, iya betul Bang. Jadi saya peran ayah yang tidak terlihat di panggung, Bang. Iya, iya. Yang terlihat dan saya sangat dekatkan dengan ibu. Hmm. Nah, begitu ya ada hari ayahnya jadi satu refleksi ya. Hmm. Ayah itu begitu cinta kasihnya gitu. Iya, cinta kasih yang diam ya. Cinta kasih yang diam. Tidak Oke, banyak oke. berbuat, tidak banyak berkata-kata. Iya, iya. Saya jadi terdiam ini Mas Imawan. Saya coba mencari kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Hari Ayah dulu. Kita mengapresiasi ayah yang kita sudah lupa karena ayah kurang kurang apa ya? Kurang mantap dialognya sama anak-anaknya. Jadi kita nggak terlalu nganggap nih ya para ayah Iya, kan iya, gitu. betul. Dan oke, makasih Mas Imawan. Menurut saya gini ya, apa ya? Oh, saya jadi teringat ada satu guru spiritual ataupun bahkan seorang nabi ya. Kalau di Islam Nabi Isa disebut, tapi nama lainnya itu Christ atau Yesus, tapi apalah namanya. Itu bahkan memanggil Tuhan sebagai sumber itu kan Abi, Bapak ya. Bapak, Ayah, Bapak di surga gitu. Ini menurut saya satu ungkapan yang sangat dalam dan saya secara pribadi punya perjalanan tentang ini Mas Imawan. Saya tidak terlalu dekat sama ayah saya. Kalau saya coba ingat-ingat kenangannya juga nggak terlalu banyak. Tapi saya jadi terpantik nih gara-gara Mas Imawan ngomong. Mas Imawan juga nggak begitu dekat sama ayahnya. Tapi ternyata pas hari ayah kemarin itu ada yang memantik karena anak ngomong atau gimana? Enggak, Bang. Jadi memang kalau mengenang ayah itu kan bingung saya. Karena sosok itu kok enggak Kayak terlalu bulur gitu ya. enggak terlalu tampil kan. Ya. Ibu yang memang sangat dekat gitu ya. Misalnya di Tapi event-event tertentu dia datang. pengalaman Ya, pribadi kan. pengalaman pribadi. Ada orang kan ayahnya malah dominan kan. Ya bisa, Iya, iya. bisa. Jadi Mas Himawan menemukan bapaknya Mas Himawan itu adalah cinta kasih yang diam, tetapi tidak bisa membantah bahwa
Saya bisa semua ini karena dia nyediain gitu ya. Betul, betul. Eh, jadi saya merasa ya, Nah, kecil tuh menjadi anak yang bahagia. Itu sebenarnya karena dia mempersiapkan. mikirkan semua gitu. Karena di rumah itu saya butuh bola sepak bola dibeliin, saya Hmm. main basket dibeliin bola di tenis meja. Jadi memang saya anak yang apa ya, Ya. aktif gitu ya. Hmm. Dan banyak keluar dan membuat saya menjadi anak yang bahagia. Hmm. Akhirnya saya bercita-cita menjadi orang tua. Saya ya, Bang. Hmm. Anak saya harus bahagia seperti saya waktu dulu kecil gitu. Oke, oke. Itu, Bang. Hmm. Hmm. Walaupun di situ peran ayah saya ya bapak nggak terlalu ada dalam banyak percakapan, nggak terlalu banyak dalam kita pergi bersama tuh jarang gitu. Ya. Itu. Tapi saya merasakan hadirnya ketika mengenang semua permainan-permainan yang saya punya. Tahu-tahu ada sepeda, Bang. Dari mana, Bang? Kalau dia nggak memperhatikan Hmm. sepeda apa yang cocok buat saya gitu-gitu semua. Iya kan? Ya, ya. Itu. Saya tuh aduh, luar biasa. Saya jadi wajah ayah saya jadi teringat sekarang nih masih mawon Iya, gara-gara iya. masih memancing begitu. Tapi gini Mas, saya melewati kalau saya cerita pengalaman dengan ayah, saya juga jadi ingat tuh masa-masa bahagia dulu segala fasilitas disediakan ayah. Tapi ayah saya juga ada satu masa beliau itu bangkrut secara Iya. bisnis. Beliau tampak jadi sangat tak berdaya, pernah saya saksikan begitu. Mhm. Tapi yang diceritakan masa kecil juga iya. Lalu sempat juga ayah saya hampir putus asa dalam hidupnya dan ingin malah anak-anaknya ini dibawa ke panti asuhan karena dia Oh, merasa tidak mampu. iya. Ini gara-gara Mas Simon saya jadi mengingat beragam persona ayah yang saya kenang. Iya, iya. Hmm. Tapi ya ini kan persona ayah yang menemani saya dalam masa kecil saya bahagia, terus dia juga yang terpuruk, tak berdaya. Ini biar teman-teman Iya, yang iya. mendengarkan juga jadi belajar bareng kita ini. Akhirnya ketika saya mencoba mengenal ayah saya, karena yang terakhir itu masa-masa dia terpuruk, saya hanya tahu dia menyayangi saya. Tapi dia tak berdaya, saya tidak menuntut dia banyak lagi. Nah disitulah akhirnya Mas Himawan saya menemukan ayah dalam sosok-sosok yang lain. Jadi kalau pengalaman saya tentang ayah adalah saya pernah mengalami masa kecil bahagia, kemudian beliau terpuruk, sampai saya tidak bergantung pada dia. Iya. Nah, di masa saya tidak bergantung pada dia, termasuk ibu saya, akhirnya saya menemukan guru-guru. Hmm. Begitu guru kan mewakili orang yang mengasuh kita, tapi juga dia ada knowledge. Nah, saya kagum sama guru itu meninggal, ayah saya meninggal, akhirnya saya menemukan satu refleksi yang saya kangen dari sosok ayah saya apanya ya. Tentu ada kenangan-kenangan seperti itu. Saya menemukan yang melindungi, bertanggung jawab, selalu siap sedia saat saya tak berdaya. Iya. Melindungi. Itu saya rasakan pada ayah saya secara biologi, pada guru saya, meninggal guru saya. Dan kemudian ketika guru saya, idola saya itu juga tak berdaya, saya nyari lagi perlindungan itu. Nah di situ saya jadi ngerti yang saya di awal tadi. Rindu pada Bapak, sumber. Yang Mencintai mengayomi. kita tanpa pamrih. Mencintai kita dalam diam. Hmm. Ya akhirnya ke Tuhan. Iya, iya. Gitu. Jadi tadi yang indah dari situ adalah sosok ayah itu mencintai yang dari pengalaman. Kualitas yang dia selalu bersedia meskipun dia tidak diingat. Oh, Iya kan? Dia selalu hadir. Nah ini kan dahsyat kan? Seperti Tuhan juga kan? iya. Gimana Mas? Iya, iya. Fase di mana bapak itu nggak berdaya pun sama, Bang. Jadi eh, tahun 98 ya, itu Hmm. krisis. Dan itu berdampak eh, dia kehilangan pekerjaan itu. Saya melihat laki-laki yang
nggak berdaya, Bang. Iya. Dia harus memikirkan anaknya masih kuliah. Dia harus melakukan sesuatu gitu. Ya akhirnya dia berusaha untuk berubah gitu, berubah arah dia sebenarnya seorang engineer, dia berubah menjadi tenaga kesehatan yang membantu refleksi gitu. Oh. Iya, dia belajar, dia bilang di masa yang kayak gini yang orang butuh orang ngebantu supaya sehat gitu. Dia belajar, akhirnya itu yang dilakukan sampai dia buka praktek, termasuk akupuntur. Aku puntur, dia belajar dari nol, nggak tahu apa-apa, hanya semangat ini saya harus bangkit lagi, harus tidak menyerah gitu ya. Ya saya sebagai anaknya ya pernah keliling nempel flyer gitu-gitu untuk gitu ya, mendukung usaha orang tua ya, untuk dia bangkit bikin usaha sendiri yang apa namanya, tenaga pengobatan itu. Ya sejak itu saya ngerasa dia mendekat gitu, maksudnya saya sering jadi tempat untuk di treatment kan. Ya. Ada masalah di punggung belakang gitu tuh, nah dia suka ngobatin gitu. Dan dia sangat concern di situ. Saya ngeliat ketika saya berkeluarga, yang menjadi tempat saya untuk curhat dia, saya dekat itu karena itu. Apapun, jadi masalah rumah ini ada bocor, ada mobil ada rusak, dia yang menjadi tempat saya berdiskusi gitu. Yeah. Jadi tadi memang peran ayah tuh tersembunyi gitu ya. Pengorbanan itu loh. Kadang-kadang dan ini loh yang, tapi ada satu pelajaran sih yang saya harus juga menyikapi, Bang. Bahwa tanggung jawab yang besar itu, ya kan, tanggung jawab yang besar itu bagaimanapun jangan taruh di pundak sendiri gitu. Ya. Saya lihat dia sakit kan karena dia itu ya lever lah, dan ya 2007 anak pertama saya baru punya anak pertama, baru setahun dia sudah sakit dan meninggal. Jadi itu kan akumulasi dari beban yang dia ini ya dilakukan. Saya juga akhirnya berefleksi, ini jangan sampai menjadi satu apa ya, bahwa ada satu tanggung jawab besar tapi jangan menjadi satu apa ya, satu dogma bahwa ini saya lah yang menjadi providernya gitu. Itu pelajaran yang saya dapat juga dari diri saya. Jadi mirip Mas Himawan. Dan inilah pentingnya kita refleksi tentang Hari Ayah ataupun menyikapi ayah secara kita ayah kita biologi, ayah secara kualitas, dan ayah yang sebagai manifestasi kualitas ilahi gitu ya. Betul. Yang membantu dalam perlindungan dan dia tetap tidak mau dianggap gitu ya. Dia tersembunyi. Waktu ayah saya meninggal, saya juga jadi terpaksa jadi ayah. Bertanggung jawab terhadap keluarga, adik-adik dan seterusnya. Karena kakak-kakak waktu itu pergi ke merantau gitu. Itu saya lakukan dan ya karena belajar juga, belajar agama, belajar spiritual, akhirnya banyak pengetahuan-pengetahuan yang membantu saya di situasi itu. Tapi belakangan saya belajar, ketika beban itu terlalu berat, jangan diambil semua. Itu. Karena ada bapak dari segala bapak. Itu. Sehingga ketidakmampuan ayah saya waktu itu saya pelajari supaya saya tidak serta-merta harus seperti itu. Tapi pada saat yang sama, pada saat ayah itu kan agak susah mengungkapkan kasih sayangnya. Ya, itu menarik. Mencintai tapi tidak nongol gitu kan. Tapi akhirnya saya juga belajar sekarang untuk belajar untuk
fungsi keayahan itu tetap mengungkapkan meskipun dengan caranya sendiri gitu loh kira-kira. Iya. Itu kan buat kita sekarang itu. Iya. Betul. Itu ada sesuatu yang kita dapatkan dan rasakan, tapi kita mengubah pola itu Iya. jadi lebih menyatakan lah ke anak-anak supaya mereka melihat bukan kita pengen dianggap ya, Bukan. tapi kita adalah sosok yang siap untuk dia. Kapanpun bisa dan siap jadi temannya juga, itu menarik tuh. Siap jadi temannya. Betul. Di situasi apapun, bahkan teman dia ngobrol dalam berkeluh kesah dan segala peran hidup dia berikutnya. Gitu. Thank you Mas Iwan. Selamat Hari Ayah. Ini luar biasa, cukup menginspirasi saya. Sahabat-sahabat sekalian, inilah pembelajaran kita yang dialog ini sebetulnya dialog antar sahabat tentang Hari Ayah. Semoga kita menyadari bahwa ayah itu bukan cuma sekedar ayah yang melahirkan kita, melalui beliau kita lahir, tentu saya bersama ibu. Tetapi dia adalah kehadiran Tuhan yang diam, yang selalu melindungi kita, apapun situasi kita. Selamat Hari Ayah, cintamu selalu ada di hati kami, meskipun kau tidak ungkapkan. Sebagaimana Tuhan, Allah sangat mencintai kita, meskipun dia bersembunyi di dalam ciptaannya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.